Salam pemirsa channel media Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Jelasin Sampai Aku Ngerti Dong. Kali ini kita kembali lagi bersama Syakila. Halo. Kita akan membahas apa aja, tapi terutama tentang pengaruh roh mati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kalau begitu, marilah kita mulai pembahasannya. Sekarang kita mulai pembahasannya. Syakila, ada pertanyaan mengenai hal ini? Jadi di sekolahku ada satu cowok ini kayak ngata-ngatain orang terus, itu termasuknya pengaruh roh juga nggak sih? Iya. Perlakuannya pokoknya jadi aneh gitu, nggak normal gitu ya. Jadi gini dek, manusia itu kan punya 7 lapisan. Iya. Raga, pikir, akal, rasa, nafsu, hati, dan fitrah. Yang di pengantar ilmu kebenaran di awal-awal itu loh, ya kan? Iya. Raga itu badan. Pikir itu rasa, dan akal itu otak kita, sistem saraf, sakit-sakit, dingin, hormon, dan sebagainya. Kemudian nafsu udah tahu sendiri ada 3 itu. Iya. Hati sama fitrah. Hati itu adalah ya perbatasan di antara jasad kita sama fitrah. Jadi kayak jahitannya itu, letak jahitan antara roh dengan jasad itu. Jadi hati ini dipengaruhi dari yang ada dalam jasad tadi, termasuk nafsu, juga dipengaruhi sama fitrah. Nah, jadi kalau kita tanya itu apakah akibat pengaruh roh? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, tapi secara langsung. Bisa juga iya, tapi secara tidak langsung. Maksudnya apa yang saya tidak langsung sama iya? Jadi gini ya, kan Kila misalnya badannya sakit. Ya. Ini berdarah. Iya. Habis ada orang ngata-ngatain Kila, berdarah kan, Kila jadi marah dong. Tapi marahnya bakal lebih parah ketimbang Kilanya nggak ada sakit badannya. Berarti kalau misalnya kita punya rasa sakit di raga, otomatis mempengaruhi perilaku kita juga dong. Lagi sakit atau lagi mens, perutnya sakit, bisa digodain, kan bakal lebih marah dong ketimbang kalau misalnya enggak. Ya nggak sih? Iya. Dengan kata lain, yang kita rasakan di raga berpengaruh juga dong terhadap perilaku kita. Begitu juga di hormon kita, di sistem saraf kita, di berbagai macam gangguan di otak. Jadi kalau kita tanya itu pengaruh roh atau enggak, ya itu tadi Om Maya bilang bisa iya, bisa tidak. Jadi ada kemungkinan dia punya permasalahan di raganya, atau enggak di pikirnya, di akalnya, atau di rasanya pada saat dia nakal itu. Pada saat itu juga ada kemungkinan dia dipengaruhi roh ke bagian raganya, pikirnya, akalnya, atau rasanya, sehingga dia berbuat seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan, ya bisa. Tapi ada juga kemungkinan itu berasal dari hatinya deh. Hati kan jembatan antara raga dan fitrah. Raga lagi. Jasmani dan rohani. Jasmani itu tadi 4 tadi, termasuk nafsu kan. Raga, pikir, akal, rasa. Nah, itu berperang di dalam hati. Nah, kalau misalnya hatinya ini sakit, otomatis dia bakal bertindak untuk meredam atau enggak menghilangkan rasa sakit tersebut. Jadi, apa bedanya kalau misalnya sakitnya di raga langsung dengan di hati? Beda, tau nggak? Enggak. Biasanya kalau dari raga, pikir, akal, atau rasa sakitnya ya saat itu juga merasanya. Tapi kalau dari hati bisa jadi sakitnya dari seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, mempengaruhi tindakan kita sekarang. Bedanya kayak gitu, antara rasa sakit yang ada di raga, pikir, akal, rasa dengan rasa sakit yang ada di hati. Jadi kalau kita tanya, apakah itu pengaruh roh juga? Iya, bisa. Tapi rohnya itu bisa langsung pada saat itu juga, ketika dia bandel. Bisa juga pengaruh ke hatinya. Karena sebelum-sebelumnya dia selalu dikerjain sama roh itu, sehingga dia menyimpan amarah, habis itu akhirnya dilampiaskan ke berbagai macam hal. Itu yang bahaya justru. Kalau misalnya orang-orang taunya kesurupan roh, kan biasanya atau yang lagi kejang-kejang atau apa kan, itu justru yang nggak bahaya. Itu justru yang kelihatan, karena kelihatan dengan jelas. Itu biasanya gara-gara ada roh gitu, lagi rebutan jasa sama ada roh lagi rebutan. Yang jagain ini lagi berantem sama yang luar baru lagi. Entah kenapa caranya. Nah, itu makanya jadi
manusianya jadi kayak gitu. Jadi kecampur aduk gitu ya? Iya, bukan campur aduk, ini malah lagi berantem. Oh. Otomatis manusianya yang kena. Yang ini lebih bahaya lagi kan, yang nggak kelihatan, maksudnya secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Iya gitu deh, makanya orang selalu bilang jangan disimpan di hati, jangan masukin ke hati dan sebagainya. Karena emang itu adalah sesuatu yang bakal kesimpan terus ke masa depan. Bukan cuma pada saat dia marah itu doang. Iya. Kebayang kan bedanya? Soalnya kalau sakitnya dari dalam bener-bener sakit gak kayak di luar itu ya? Iya, bukan nggak sakit, lebih pada gini loh. Kalau misalnya yang di raga atau pikiran akal rasa itu sebentar doang. Setelah lega ya udah selesai. Tapi kalau misalnya dari hati itu bisa lama banget. Iya. Bisa aja sampai depresi, apalah mental. Iya, itu karena sakitnya di hati. Jadi misalnya gini, dia dibisikin terus yang jelek-jelek terus sama rohnya. Kamu bandel, kamu jangan kayak gitu. Maksudnya ditakut-takutin. Nih niatnya bisa baik, dia bisa buruk loh, Dek. Bayangin kalau misalnya ada orang tua kamu jadi roh, habis itu dia pengen supaya kamu jangan main-main yang bandel-bandel, jangan berjudi, jangan apa yang jelek-jelek pokoknya. Kan ditakut-takutin mulu kan, dibisik-bisikin dan sebagainya. Akibatnya ya dia bakal menjauh dari situ. Kan kesannya seolah-olah baik kan. Ya nggak sih kalau kayak gitu. Tapi masalahnya efeknya bukan cuma itu doang. Bisa jadi dia malah takut sama segala hal. Kan roh ini juga nggak ngerti apa yang dia lakukan asal baik. Jadi reaksinya bukan cuma berarti dia langsung, bisa juga dia bukannya dia langsung takut sama perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi bisa jadi dia jadi takut, benci, akhirnya jadi nafsu rasa suci. Apa? Jadi akhirnya dia bakal misalnya ketemu sama perbuatan-perbuatan yang dibisikin, dilarang sama tadi rohnya orang tuanya, dia justru jadi orang yang sucinya begitu tinggi sehingga kalau ngelihat orang melakukan hal-hal yang buruk tersebut, dia langsung pengen ngehajar, pengen ngehukum seberat-beratnya tanpa ada keinginan untuk mengerti sama sekali. Nah itu kan yang terjadi sekarang kayak gitu semua. Iya. Bayang ya. Niatnya baik kan, jadi seolah-olah, tapi akibatnya jadi buruk banget. Kayak apa sih yang ustadz itu kayak gitu juga ya? Iya, kayak misalnya kalau misalnya kita dengar itu di Arab sana itu kalau misalnya ngelanggar Islam dikit aja itu langsung dihukumnya parah banget, lebay banget sampai dibunuh segala. Padahal cuman gitu doang. Itu gara-gara itu. Gara-gara saking dari kecil udah ditempelin, dibisikin macam-macam supaya benci banget. Bukan cuma sama orang yang hidup, bahkan sama orang yang mati juga dibegituin. Akibatnya ya masuk ke dalam hatinya udah sangat kotorin nafsu, akibatnya nafsu rasa sucinya yang keluar. Jadinya setiap kali ketemu perbuatan kayak gitu sangat benci, parah banget, lebay banget, nggak sebanding dengan dosanya itu sendiri. Ya kan? Kan seolah-olah manusia nggak boleh berbuat kesalahan sama sekali. Kalau misalnya baru sekali salah aja langsung dihukum mati. Emang kita nggak bisa salah? Kita juga bisa salah. Kayak gitu lah. Itu gara-gara yang nggak kelihatan roh-roh dan keempat Muhammad juga banyak kesalahannya. Apanya? Keempat Muhammad banyak kan kesalahannya. Iya, kalau misalnya diturutin ke sumbernya asal mulai dari sana kan mereka yang pertama kali buka pintu supaya bisa nempel-nempelin kayak gitu. Kan yang ngajarin supaya sehingga pengetahuan itu nyebar kemana-mana kan mereka juga yang pertama kali. Kalau nggak ada mereka ya nggak bakal bisa kayak gitu. Niatnya baik, iya. Biasa dulu pertama-tama emang supaya nabi baru, agama baru, bisa diajarin sama roh malaikat tanda kutip yang sebelumnya. Tapi metodenya kan dipelajari juga kan otomatis sama malaikat tanda kutip, itu tersebar lah kemana-mana, ke siluman, ke semana dengan keahlian yang beda-beda, asal baik kan. Dikiranya kayak gitu tuh nggak butuh keahlian. Padahal butuh banget. Efeknya bisa kemana-mana. Jadi kalau kita tanya teman bandel kayak gitu, iya bisa diakibatkan gara-gara roh. Baik secara langsung pada saat itu juga, bisa juga karena udah dari lama pengaruhnya. Habis itu udah masuk ke dalam hatinya, habis itu akhirnya membentuk perilakunya sehingga selalu kayak gitu. Bisa juga bukan dari roh sama sekali, cuma ada masalah keluarga aja di rumahnya. Iya. Tapi masuk ke hati juga. Sehingga membentuk dia ada kebutuhan untuk kayak gitu supaya merasa lebih senang, lebih diperhatiin. Bisa aja kan caper doang karena di rumah diperhatiin orang tuanya. Ya itu deh susah banget misahin pengaruh antara roh dengan yang real manusia doang. Ya karena udah kusut banget kayak gitu. Jadi pemirsa, kalau misalnya bertanya ini saya pengaruh atau bukan, ya harus jeli, harus ngelihatnya dengan detail. Pokoknya perbedaannya itu adalah kalau misalnya dari roh itu ya ibaratnya dorongan kita jadi kayak berkali-kali lipat gitu dari manusia normal.
Kayak ada pemirsa yang nanya kan dia katanya ketagihan judi, bisa itu akibat roh, bisa juga karena bukan karena itu tapi pengaruh roh tapi tidak secara langsung, melainkan karena dia dulu suka diarahin sama rohnya itu untuk apa ya kalau orang judi ya? Mungkin rohnya juga suka judi kali. Makanya akibatnya meskipun gak diajarin, tahu-tahu dia juga jadi suka. Bisa juga kayak gitu deh. Dan dari ceritanya kayaknya dia juga lingkungannya suka gitu semua, jadi suka ikut-ikutan. Bisa jadi itu respon alami aja karena dia pengen menyesuaikan dengan lingkungannya. Tapi karena udah terbiasa melakukan itu, jadinya dia punya kesukaan sendiri terhadap berjudi. Terus berlanjut ketika dia udah keluar dari kelompok tersebut, dia masih suka juga. Jadi ribet banget emang antara pengaruh roh sama pengaruh kita sendiri sama normal lingkungan. Makanya biar aman, laksanain aja zikir dan doa terus setiap hari atau putaran. Kalau misalnya udah putus hubungan kita dengan roh, udah ketutup pintunya, artinya kita udah nggak bisa dihubungin sama roh lagi, ditempel-tempelin. Kan berarti udah pasti bukan karena roh. Intinya gitu aja sih. Untuk mengetahui apakah itu pengaruh atau enggak. Atau enggak, laksanakannya zikir doa deh selama seminggu, sebulan. Kalau misalnya ada perubahan berarti benar, itu karena roh juga. Kila juga ngerasain gitu kan? Setelah ngerasain berubah kan? Berarti Kila juga dipengaruhi sama roh. Kalau misalnya Kila ngerasain zikir doa nggak ada bedanya, dari yang jadi berkurang rasa itunya yang nggak jelas-jelas alasannya dari mana, ya berarti bukan karena roh. Murni karena hal-hal yang Kila alami, murni karena trauma dari pengalaman di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Ribet kan ya? Iya. Ya dulu itu aku ya. Banyak minta pujinya itu loh dari guru-guru dulu itu. Iya beda. Gitu pemirsa. Ribet. Jadi sekali lagi ya, kesimpulannya adalah kalau misalnya mau tahu masih dikendalikan roh atau enggak, ya laksanainnya zikir dan doa. Lihat sendiri hasilnya. Kalau misalnya langsung terasa secara fisik bahkan sakit, ada orang yang zikir doa tuh langsung kayak pusing gitu deh. Ada juga kayak rambutnya dijambak, ada yang langsung sakit perut, ada macam-macam. Kenapa? Ya karena nempelnya pun nggak sama caranya. Mereka pakai kesaktiannya. Ibaratnya ada yang ditempel di jantung gini mungkin, ada yang nempel di kelenjar endokrin, di kelenjar mana, kan macam-macam caranya. Ada yang metodenya jahitnya silang gini, ada yang jahitnya simpul gini. Itu otomatis efeknya bakal berbeda juga. Makanya kita enak banget. Cukup dikasih satu zikir doa, nggak peduli bentuknya, variasinya kayak gimana, tetap beres semua. Kalau misalnya ini adalah penyakit beneran sama dokter, kan pasti beda-beda dong cara nyembuhinnya. Kalau misalnya sakit ini, maka harus cara ini. Kalau misalnya sakit ini, caranya itu kan banyak banget variasinya. Makanya enak banget dengan zikir dan doa ini. Satu zikir habis itu bisa menyelesaikan semuanya. Nggak peduli ditempelnya dengan cara apa kan. Kenapa begitu? Ya karena itu kan cuma buat manggil teknisi yang ahli aja. Itu teknisinya yang mikir gimana caranya. Malaikat Muqarrabin, Nurani, dan Yasin. Ya, mereka yang udah jago, udah diajarin macam-macam dari dulu gimana cara ngelepasinnya. Kebayang? Udah terjawab? Iya, kebayang. Oke. Semoga jelas ya pemirsa. Oke, Kil, ada pertanyaan lain? Berarti kan kata Oma itu langsung hukum kan kalau salah itu tentang Islamnya itu loh yang tadi. Oh ya, orang yang jadi radikal ekstrim banget itu. Kenapa? Nah, kan guruku apa sih suruh nggak boleh ini, nggak boleh apa, guru agamaku. Nah, itu dia termasuk kayak minta sucinya juga ada ya pasti. Pasti sih. Kita selalu ada deh 3 nafsu itu. Selalu ada, justru makanya kita kalau misal diuji langsung ingat-ingat, langsung dibersihin. Jadi kalau kita tanya masih ada nggak, pasti ada justru. Pertanyaannya adalah ya kita harus ngebersihin sehingga maksimal dari 3 itu cuman 25% doang dari niat kita. Pasti ada segala macam hal. Nggak bakal bisa dihilangin juga, tapi harus diminimalkan. Sampai 7,5 nilai ikhlasnya. Nafsunya berarti 2,5 doang, 25% doang maksimal. Supaya bisa rohnya tumbuh. Jadi semua perbuatan pasti ada nafsunya, nggak mungkin nggak.
Pertanyaannya adalah seberapa besar nafsunya. Kita harus pelan-pelan mengikis, membersihkan. Kalau bisa sebelum ujian kehidupannya datang. Kalau udah kehidupannya datang kan ibaratnya kita lagi dipaksa. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan langsung sadar bahwa itu ada nafsu, kita bisa bersihin sendiri lah. Misalnya salah ngomong ya langsung direvisi apa yang lebih benar. Berucap salah sama orang langsung minta maaf. Bisa kalau misalnya kita terlanjur bikin kesalahan ya langsung gimana caranya supaya kesalahan tersebut bisa dikurangin rasa kepedihannya. Ya gimana caranya lah bisa kayak gitu. Kayak omnya kalau misalnya salah ngomong juga omnya langsung bilang salah, revisi gitu aja beres. Ya. Ya kan? Oh iya Om, aku ini sekarang itu apa sih suka susah ngomong minta maaf depan-depanan nama orang gitu loh. Iya. Kenapa ya? Iya itu dia. Kenapa? Ya mungkin kita nafsu sucinya lagi gede gara-gara barusan belajar ilmu kebenaran. Merasa lebih tahu daripada itu sehingga nggak butuh minta maaf. Karena lebih ngerti Kila akan permasalahan kehidupan ini daripada mereka. Karena Kila bisa ngelihat bahwa mereka, oh ini ada nafsu ini, otomatis gue bukan gue yang salah, tapi dia yang salah. Nggak mau minta maaf jadinya. Enggak sih. Apa dong kalau gitu? Kayak ada sih yang beberapa kayak gitu, tapi kalau yang minta maaf ya enggak, kayak ada yang nge-stop gitu loh dari itu. Iya. Ya bisa jadi emang karena bukan salah Kila. Atau lebih bermanfaat buat Kila nggak minta maaf. Jadi kalau misalnya orang tuh biasanya dikendalikan nafsu rasa minta puji, bawaannya belum apa-apa minta maaf meskipun dia nggak salah sebenarnya. Kadang-kadang juga kayak gitu orang. Nah, tapi itu belum tentu bermanfaat juga ketika kita apa-apa belum apa minta maaf. Karena itu kita ibaratnya kita kasih simpati ke orang. Itu kan simpati sebenarnya kita maaf sebelum kita melakukan kesalahan langsung minta maaf duluan deh. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang kita hadapi sekarang merasa dia yang benar dong jadinya. Iya ya. Iya, jadi bisa jadi itu gara-gara itu aja. Karena Kila kebiasaan apa-apa dulu itu selalu minta maaf dulu sebelum salah beneran, itu karena ada kemungkinan gara-gara nafsu rasa minta puji. Biar Kila nggak dibenci. Kan biasanya orang takut dibenci itu juga nafsu rasa minta puji juga deh. Bisa juga. Sekarang udah nggak begitu takut lagi, makanya kalau misalnya mau minta maaf udah harus yakin dulu bahwa aku benar-benar salah sebelum minta maaf. Bisa gitu juga, tapi belum tentu juga. Itu bahan Kila buat introspeksi diri sendiri lah, dicek sendiri. Iya. Ya, kan yang tahu Kila lah bukan Omai. Tapi kan Omai cuma tebak-tebak doang. Oke. Ya. Udah jelas? Udah. Oke, iya. Jadi satu perbuatan itu bisa banyak banget penyebabnya. Kayak tadi kan bahwa temannya bandel kayak gitu bisa karena di raganya lagi sakit, di pikirnya lagi sakit, rasanya lagi sakit atau akalnya. Saat itu juga bisa juga karena itu adalah perasaan sakit yang disimpan di hatinya dari kapan tahu, yang baru muncul pada saat itu. Bisa juga saat itu lagi dikendalikan roh. Bisa juga karena rasa sakitnya sebelumnya juga karena roh, karena pengaruh roh juga pusing. Iya. Nah, makanya yang paling punya peluang tinggi untuk bisa menemukan jawabannya ya diri kita masing-masing lah, kan kita yang ngalami kehidupannya. Tapi masalahnya adalah diri kita saat ini kalau masih dikendalikan roh ya pasti otomatis buta lah terhadap pengaruh roh. Ya kan? Kita bakal merasa itu perbuatan kita sendiri. Iya. Secara orang lain akan melihat bahwa itu perbuatan kita, tapi kita seringkali nggak sadar ketika kita melakukan hal itu. Karena kita lagi dikendalikan roh. Entah ada satu perspektif mana gitu yang mengakibatkan kita jadi kayak nggak ngelihat itu bahwa itu adalah perbuatan yang salah atau itu punya efek yang buruk ke orang lain, seringkali gitu. Okay. Ada, ya tergantung, banyak banget variasinya, jadi nggak bisa disebutin juga satu-satu. Kalau misalnya mau sederhana ya tadi, either dia di luar, dia cuma bisikin doang di luar, ya, bisa nempel ke raganya, bisa ke pikirnya, ke akalnya, ke rasanya, otomatis beda-beda efeknya. Apalagi kalau lebih dari satu yang nempel. Yang satu pengen A, yang satu pengen B, ya udah pusing. Dia sendiri kemauan dia sendiri jadi nggak tahu kan. Semakin dia ngikutin yang A doang misalnya, ya semakin dia dekat sama yang itu. Semakin dia ngikutin dia dekat yang itu. Terus dia kehilangan jati diri deh. Fitrahnya jadi nggak ada suara sama sekali.
Oke, kebayang. Mm-mm. Susah deh kayak gitu. Hmm, Kalau orang zaman sekarang kan ada itu namanya psikiatris ya. Salah satu cabang dari psikologi. Itu orang kalau misalnya ada permasalahan jiwa kayak gitu diajak ke terapis ngobrol, kasih tahu ceritanya gimana. Habis itu dibantuin gimana cara refleksi semuanya, kenapa dia merasa begini, kenapa dia merasa begitu. Ya kayak omnya sekarang ini kekilah. Cuman kan itu nggak ada rohnya, nggak ada pengetahuan tentang roh sama sekali. Padahal itu bisa banget mempengaruhin. Bisa juga jadi sumber utamanya justru. Tuh, dan seringkali dikasih obat deh. Ada kadang-kala kalau misalnya udah parah. Masalahnya adalah obat kayak gitu emang benar bisa mengakibatkan hormon kita berubah dan sebagainya, mungkin menyembuhkan juga ya. Cuma masalahnya kan kalau misalnya sakitnya bukan gara-gara itu kan berarti dia malah ibaratnya ngebom. Ini ada roh di rasanya. Ini ada rasanya. Kasih obat, boom. Bagi rohnya kagak ngepek. Tapi lapisan rasanya dia jadi rusak. Iya kan? Oke. Jadinya ya efektivitasnya bakal kecil pasti. Segala hal yang mengenai ilmu kejiwaan kayak gitu sekarang problemnya, skill. Cuman kan emang pengetahuan tentang roh kan nggak ada dalam sains, soalnya nggak muncul kan, nggak bisa dibuktikan secara secara spesifik, secara istilahnya apa sih? Ya pokoknya dibuktikan secara sains lah. Evidence nggak ada buktinya, nyatanya. Tapi kenyataannya adalah kayak gitu. Ya itu problemnya kayak gitu bakalan. Jadi ya ketika dikasih obat yang keras terutama, rasanya, pikirnya sama itunya hancur semua gara-gara efek samping dari obatnya, rohnya kagak ngepek. Cuman ya mungkin ngepek sih karena rasanya dia jadi lebih susah dipegang kan, otomatis rohnya juga kendalinya kan bakal berubah kan. Ibaratnya dia nempel di tembok, temboknya dihancurin, otomatis nggak bisa nempel di tembok lagi dong. Iya. Tapi temboknya udah hancur. Jadi dia bakal cari lagi nempelnya ke tempat yang lain lagi lah. Kayak gitu problemnya. Pemirsa, kebayang ya? Kita kebayang? Ya kalau kita kebayang sih, saya pemirsa juga kebayang ya. Kalau enggak, ya diputar lagi aja video dari awal terus didengerin lagi. Ya, kan ini video bisa diulang-ulang sebanyak mungkin yang pemirsa pengen. Ya, itu kayak gitu problemnya. Makanya kalau misalnya emang punya kejiwaan, dua-duanya aja dipakai. Pertama, zikir doanya dilaksanakan terus, habis itu sama obat dari dokter paling lebih efektif. Ya kan? Tapi ya, kalau daripada keluar duit dulu kan mendingan zikir doa dulu aja kan gratis, nggak usah keluar duit sama sekali. Itu dulu aja dilakuin, habis itu kalau misalnya udah baik-baik berkurang, habis itu ditambah dengan dokter juga bisa dengan obat yang real. Soalnya bisa jadi emang ada kegangguan di ininya, dia di akal pikir atau rasanya, kayak misalnya hormon testosteronnya kurang, estrogen. Hormon testosteron tuh kayak misalnya yang buat cowok deh. Makanya omai ada kayak gini, cewek sama cowok berbeda itu ototnya jadi lebih kuat dan sebagainya, itu ada karena hormon itu. Kalau orang seumuran omai gini kekurangan hormon itu bisa banyak banget akibatnya. Makanya bisa jadi solusinya dikasih hormon itu beres. Tapi kalau misalnya gara-gara roh juga kasih itu ya nggak bakal beres karena sumbernya dari roh. Jadi ya bingung. Iya, bingung kan sumbernya. Iya, jadinya makanya kalau obat-obat kayak gitu nggak bisa 100%, salah satunya alasannya gara-gara ini karena ada sebagian pengaruh dari roh, dan seringkali rohnya juga belum tentu secara langsung, dia juga secara tidak langsung. Kayak kemarin Omai jelasin bahwa vitamin D, orang kekurangan vitamin D itu gampang depresi. Ya. Masalahnya adalah, benar, itu kan berarti ada permasalahan dengan lapisan akal atau rasanya ya. Raga juga mungkin. Nggak tahu deh, soalnya itu kan perumpamaan, jadi nggak tahu juga bagian mana. Belum Omai bagi-bagi. Intinya adalah, bisa juga rohnya itu mengendalikan manusianya sehingga dia benci keluar dari rumah. Makan juga nggak suka, bikin menjadi rasa nggak bisa nikmat makan. Akibatnya apa? Akibatnya dia nggak kurangan vitamin, mendem terus di rumah, ya kan? Makannya juga kurang. Habis itu karena itu jadi kekurangan vitamin D. Habis itu kekurangan vitamin D akhirnya jadi gampang depresi deh. Akhirnya depresi. Jadi kalau seperti itu kan penyebab dia depresi bukan gara-gara roh kan, tapi lebih gara-gara kekurangan vitamin D. Tapi kekurangan vitamin D-nya gara-gara roh. Kayak gitu kan. Jadi makanya pengaruh roh itu nggak selalu langsung, tapi muter dulu bisa. Kan kompleks banget kan badan kita ini.
oke. Iya. Omai tahu banget kayak gitu. Kenapa? Karena Ama mengalami permasalahan serupa juga karena berurusan dengan macam-macam. Nah, karena Omai setiap hari ngelihat kayak gitu, kayak gini kan Omai jadi bisa menganalisis dan memperhatikan dan sebagainya kan. Iya ya. Jadi Omai tahu. Bisa bikin hipotesis dari pengamatan Omai. Ya nggak bisa dibuktikan lah, gimana roh kan nggak bisa dibuktikan. Nggak bakal muncul mau dipakai kamera apapun juga. Saat inilah. Nggak tahu kalau di masa depan mau dibikin supaya bisa kelihatan, nggak tahu juga. Ya. Kebayang. Iya. Kayak gitu problemnya. Nah, makanya pemirsa, nggak ada ruginya melaksanakan zikir dan doa setiap hari, kan gampang nih, mah satu putaran doang kan. Bisa jadi permasalahan jiwa yang kita hadapi sekarang itu gara-gara itu. Bukan cuma gara-gara itu, diperkuat roh. Katakanlah misalnya kita punya masalah keluarga atau di kantor atau di sekolah. Kalau ada kendali roh itu bisa-bisa kita ngerasanya berkali-kali lipat dari yang normal. Seharusnya itu bukan masalah yang besar, tapi gara-gara pengaruh roh yang bisa macam-macam tadi bentuknya, dari mana asalnya, bisa dari lewat manapun, jadinya berat banget seolah-olah permasalahannya. Berkali-kali lipat daripada seharusnya. Omanya ngerasain juga deh kayak gitu dulu. Maksudnya ngerasain, bisa mengamati efeknya. Tapi kebalikannya justru. Jadi Omanya justru kalau misalnya lagi kuliah atau di kerja dulu, Oma itu sering ngeliatin orang lain pada panik semua, khawatir semua, pada sedih atau berlebihan karena ada masalah kantor atau masalah kuliahan yang Amai juga hadapi sebenarnya. Tapi Amai santai-santai aja, tapi mereka kok stres banget sih. Itu setelah bertahun-tahun kemudian Amai menyimpulkan bahwa karena Amai udah bebas dari pengaruh roh. Ketika mereka ada problem dengan roh itu kan kayak jadi suara yang banyak itu udah keras, jadi kan pusing kan. Ini diikutin roh yang itu, diikutin roh ini, mereka mau mengendalikan ke sini. Jadi kayak ada resonansi, ada kayak berisik gitu loh. Ketika roh manusia yang dikendalikan roh ketemu sama manusia yang dikendalikan roh berkumpul jadi satu tempat, itu saling mempengaruhi deh, jadi otomatis. Yang ini dibantuin supaya pintar, ini juga dibantuin pintar, tapi jadinya kacau balau kodar dan kodarnya. Nah itu Omai dengan santai kayak gini, kayak gak ada masalah. Ada apaan sih masalahnya ini? Kenapa orang pada panik, stres semua? Padahal Omai juga sama juga sebagai mahasiswa, sebagai karyawan. Di situ juga mengalami masalah yang sama. Itu gara-gara Omai udah masuk di dunia baru, udah bebas dari pengaruh roh kayak gitu. Jadinya rasa interferensi dari mereka-mereka itu Omai nggak terasa. Jadi Omai cuma nggak ngerasain permasalahan yang ada di kantor itu aja, titik. Nggak ngerasain tambahan-tambahan lain yang akibat dari pengaruh roh. Oh iya, oke. Oh, kebayang. Oke, iya kebayang. Kayak gitu. Itu benar-benar saya rasain ya. Makanya kalau misalnya tiba-tiba Anda nemukan ada orang yang tiba-tiba kok kayaknya dia nggak terganggu sama sekali, masalahnya bisa tenang, ada kemungkinan karena dia udah di dunia baru, dia nggak terpengaruh sama yang nggak kelihatan kayak kebal gitu. Yang dia pengaruhi cuman ya secara real aja, fisiknya apaan, mentalnya apa. Atau enggak bisa aja minta puji dari orang-orang itu kan? Iya, kan Omai bilang salah satunya ada kemungkinan, bisa juga dia pura-pura doang, iyalah. Iya. Bisa juga pura-pura, cuman ada kemungkinan aja gitu. Bisa juga pura-pura. Tadi kita kan tanya, Adam ini pura-puranya gimana capernya ya? Adam nggak caper, Adam capernya justru dia diam aja ngelakuin apa yang dilakukan. Pokoknya kalau misalnya orang diperhatiin apa enggak, masa bodoh. Sering kali gitu. Kalaupun dia senang diperhatiin juga, tapi dia nggak bakal nunjukin bahwa dia senang diperhatiin. Langsung gayanya langsung, oh iya gitu ya, gitu doang. Nggak bakal kelihatan bahwa dia senang sebenarnya. Iya. Diam-diam. Iya pasti. Tapi dalamnya masih ada rasa minta puji juga. Bukan berarti nggak percaya itu. Bukan berarti nggak ada ya. Yang paling kelihatan Eva sama Ifrit. Iya. Sekolah caper itu. Loh, kalau Hidir itu berarti? Ya, kita nanti pelajari lagi lah. Itu nggak ada saklek deh, soalnya kan bisa campur-campur. Dalam satu perbuatan itu ada bisa dari dua fitrah yang berbeda. Belum lagi kodrat irodat manusia beda-beda juga. Bisa jadi dia bersikap seperti itu gara-gara niru orang tuanya, niru temannya. Bisa juga karena dia bereaksi terhadap temannya. Kadang-kala kalau misalnya kita ngeliat orang yang terlalu semangat, kita kan kadang-kala ikut semangat juga, tapi kadang-kala pengen bikin supaya dia diem kan. Ah berisik,
Kan tergantung orangnya juga kita gimana reaksinya kan. Iya. Ya itu juga kan kayak ada reaksi kimia lah kalau ibaratnya. Ini ketemu sama ini jadinya berbeda kalau misalnya ini ketemu sama ini. Ini sama ini ketemu 3 sekaligus juga beda dengan kalau misalnya cuma berdua. Nah dulu kalau Om Mai ketika ngadepin posisi kayak gitu tuh biasanya kalau misalnya ada berkumpul ya, ini ada orang yang Adam, ini ada orang yang Eva, ini ada orang Ifrit. Om Mai biasanya langsung berubah jadi yang belum ada di situ. Misalnya berarti ada Khidir kan belum ada, Om Mai jadi Khidir di situ. Jadi biar lebih damai semuanya mengimbangi. Terus ini ada orang Ifrit, ada orang Khidir, ada orang Adam. Om Mai biasanya masuk ke situ jadi Eva. Jadi biar lebih harmonis semuanya kayak gitu. Makanya Om Mai dulu ada yang bos Om Mai bilang bahwa Om Mai kayak bunglon. Iya, jadi kepribadiannya bisa beda-beda tergantung situasi. Pokoknya mengimbangi kelompok itulah yang kurangnya di mana. Terus Om Mai langsung bersikap sesuai dengan kebutuhan di situ. Kalau misalnya semuanya cerewet, ini udah Eva, ini Khidir, nih Ifrit, ya udah Om Mai jadi Adam biasa aja, di Om Mai biasa. Diem aja. Udah ada yang cerewet ngapain? Iya ya. Iya, kalau belum ada yang cerewet, udah Om Mai jadi cerewet.